berjumpa malam hari ini dalam program Good News Tonight by Grace of Christ Community Church Surabaya. Mohon maaf ada tadi sedikit gangguan, nggak apa-apa. Instagram dulu apakah sudah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas pada malam hari ini adalah tentang kuat di dalam kasih karunia Kristus. Kita tetap ada di dalam kasih karunia Kristus. Karena satu hal yang saya percaya adalah bahwa jawaban dari segala keadaan, kekuatan dari segala keadaan yang kita hadapi dari hari-hari ini adalah cuma satu, yaitu kita hidup di dalam Kristus. Mau kesembuhan, mau kesehatan, mau keuangan, mau kekhawatiran, ketakutan, segala hal, yang terpenting adalah ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan belajar pada malam hari ini tentang ini. Ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita segera mulai Good News Tonight pada malam hari ini dengan kita berdoa Grace Prayer terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk Amen. menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh Amen. darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, Amen. dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup Yes. dalam segala kelimpahan. Amen. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Amen. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Yes, Kami amen. telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kami Haleluya. mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami bicarakan pada malam hari ini, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kau yang memberikan kami hikmat, Kau yang memberikan kami pewahyuan, yang membicarakan dan yang menerima, itu sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Sebentar saudara ya, musiknya, audionya kedengaran jelas. Saudara bisa tolong info ya, baik yang di YouTube maupun yang di Instagram ya. Saudara bisa tolong info, soalnya tadi sempat ada gangguan teknis sedikit di sistemnya. Tidak tahu ini apakah sudah bisa jalan dengan lancar. Saudara bisa info lewat chatting atau lewat live chat ya. Oke. Apa kabar Pak Valen? Tuhan Yesus memberkati. Pastor Hendra Stefanus di Pare, Tuhan Yesus memberkati. Cerita yang sudah join juga Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah senantiasa. Kasih karunia Kristus senantiasa melimpah. Di YouTube yang sudah join ada Celisa, Pak Nario, Shalom Pak Nario, Tuhan Yesus memberkati. Pak Pur, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Kristus senantiasa melimpah-limpah. Kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita. Karena kita punya Yesus, satu-satunya kekuatan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya sumber di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, renungan yang kita hari ini saya share di Instagram ya, dan juga di di Instagram GCCC, di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25.
Kisah Rasul Kisah para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Daud berkata tentang dia. Jadi Raja Daud berkata tentang Yesus, tentang Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Raja Daud berkata bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi Daud itu mengarahkan pandangannya, mengarahkan fokusnya, perhatiannya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak akan goyah. Kita tahu bersama Raja Daud sejak dia masih muda, sejak dia masih remaja, Raja Daud punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, ya kan? Sampai firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri berkata, telah kutemukan seorang Daud yang berkenan di hatiku. Padahal itu di zaman perjanjian lama, ya, di zaman perjanjian lama. Telah kutemukan seorang Daud, ya, Tuhan berfirman, yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Daud sejak remaja, dia itu sudah bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Dikatakan dalam kitab 2 Samuel, dikatakan bahwa dia mampu menghajar singa dan beruang. Bayangkan, masih kemerah-merahan, menghajar singa dan beruang. Ukuran beruang, ukuran singa itu jauh lebih besar. Tapi dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk menghajar itu. Saya percaya itu bukan karena kekuatan Daud. Saya percaya itu adalah karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kemudian seiringnya itu ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika seluruh bangsa Israel menjadi ketakutan, ketika seluruh bangsa Israel berada dalam intimidasi, tekanan dari raksasa Goliat ini, seorang Daud yang masih kanak-kanak, yang masih remaja, kata firman Tuhan, itu berani menghadapi Goliat, mengambil risiko. Karena kenapa? Karena dia memandang kepada Tuhan. Bahkan kita lihat bersama dalam kehidupan Daud sebagai raja. Tidak lepas dari yang namanya goncangan, dihianati oleh anaknya Absalom, dihianati oleh dia harus berperang, ya. Dia harus berperang, diselamatkan dan lain sebagainya. Banyak kemenangan dia raih, ya. Itu tidak lepas dari apa? Dari kekuatan daripada Tuhan yang menyertai dia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dia tidak akan goyah. Dia tidak akan goyah karena kenapa? Karena matanya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Nah, artinya begini, saudara. Segala masalah, segala pergumulan, segala tekanan, segala hal, saya tidak tahu apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apapun masalah pergumulan yang sedang kita alami di semua area. Solusinya cuma satu, yaitu apa? Kita ada di dalam Dia. Kalau kayak pengalaman Raja Daud ini adalah Tuhan berdiri di sampingku, ya toh? Tuhan berdiri di sebelah kananku. Kita bisa memahami bahwa pada zaman itu zaman perjanjian lama. Tuhan tidak bersemayam di dalam diri seseorang. Tuhan tidak diam dalam diri seseorang karena belum ada penebusan pada waktu itu. Namun pada zaman kita sekarang, di zaman anugerah, ini kabar baiknya, Tuhan tidak lagi berdiri di samping kita, tidak melihat kita dari jauh, tidak terpisah dengan kita. Tapi Christ in me. Amin. Kristus within us. Yes. Tuhan ada di dalam kita. Itu sebabnya dikatakan tubuh kita adalah bait sucinya. Nah, hari ini yang ingin kita belajar bersama adalah begini. Yuk kita lihat bersama dalam firman Tuhan di dalam di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yes, dikatakan bahwa anakku, Rasul Paulus sedang menasehati muridnya, Timotius, bahwa jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Hari ini, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan adalah ketika kita berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, yang membuat kita kuat di akhir zaman ini adalah ketika kita berada di dalam kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal bisa menggoncangkan kita, banyak hal bisa bisa membuat kita kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kemudian membuat kita takut. Tetapi satu hal yang membuat kita kuat adalah ketika kita berada di dalam kasih karunia Kristus. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan juga kepada saudara begini. Kita sharing ya, kita sambil sharing. Ada satu hal juga, Alkitab juga menjelaskan bahwa begini, kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita bisa keluar dari kasih karunia Kristus. Meskipun kita berada di bawah kasih karunia, meskipun kita berada di zaman anugerah, di zaman kasih karunia, tapi dalam kehidupan ini, kita mungkin saja, kita bisa saja keluar dari kasih karunia Kristus. Ada dua hal, saudara. Ada dua hal. Di dalam Galatia 5, ayatnya yang ketiga, hingga ayatnya yang kelima. Hal-hal apa saja yang membuat kita kadang-kadang keluar dari kasih karunia Kristus. Galatia 5 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menjenatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat, perhatikan. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dikatakan ayat yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jelas sekali Rasul Paulus berkata begini, lepas dari Kristus. Waktu kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Dan juga kita hidup di luar kasih karunia. Kita baca lagi ayat yang keempat ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Waktu kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus ya? Ya. Mungkin bisa dijabarkan deh. Yang dimaksud mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat contohnya seperti apa? Nah, yang dimaksud dengan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat di dalam Roma 3, Alkitab menjawab. Roma 3 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan bahwa ia, Tuhan, benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya, kebenaran kita itu dari percaya kepada Yesus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasar iman. Artinya kita dibenarkan karena percaya, kita dibenarkan karena iman. Karena kami yakin, sekali lagi, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Penekanannya lagi oleh Rasul Paulus, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Waktu kita mengharapkan dari kebenaran dari hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa untuk dibenarkan, saudara. Waktu kita mengharapkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak akan pernah bisa, saudara. Karena kenapa? Karena di hadapan Tuhan, kita hanya bisa dibenarkan oleh percaya kita kepada Yesus Kristus. Kebenaran kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, sedikit saja kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita hidup di luar dari kasih karunia. Jadi mungkin mindsetnya begini ya, misalnya kita pengen keberhasilan dalam pekerjaan kita, Ya. misalnya. Kemudian kita punya pikiran bahwa aku tak berdoa lebih sungguh, aku mau ambil saat teduh tiap hari, biar aku diberkati.
di sisi lain ada orang yang sama-sama ingin Ya. ingin diberkati dalam pekerjaannya, tapi dia berkata bahwa aku tahu Tuhan pasti memberkati aku. Oleh sebab itu aku setiap hari datang pada dia dan mengandalkan dia. Sebetulnya konteksnya sama. Betul nggak seperti itu? Sebenarnya begini, hidup di bawah hukum Taurat dengan hidup di bawah kasih karunia, perbedaannya adalah begini. Ketika dia mengerjakan segala sesuatu, ya, itu berdasarkan apa? Untuk mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan, dia berdasarkan kekuatannya dia kah? Berdasarkan hikmatnya dia kah? Berdasarkan pengalaman dia kah? Berdasarkan pengetahuan dia kah? Kata diakah itu bersumber kepada diri sendiri. Ya kan? Bersumber pada kemampuan yang ada pada diri sendiri. Atau dia mau belajar untuk berharap kepada Tuhan. Atau dia mau belajar untuk percaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang mengandalkan Tuhan dengan yang diri sendiri. Yang mengandalkan Tuhan, itu mereka akan lebih begini. Menantikan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan kemudian dia bisa dia paham, oh Tuhan mau aku kayak gini, Tuhan mau aku seperti ini, Tuhan mau aku seperti ini, kehendak Tuhan dalam kehidupanku seperti ini. Karena hatinya melekat kepada Tuhan seperti Daud tadi, hatinya melekat kepada Tuhan, akhirnya dia tahu step by step kehidupannya Tuhan tuntun dia, dan tuntunan itulah yang dia lakukan. Jadi bukan bersumber dari apa yang ada pada dia, bukan bersumber dari kemampuannya, bukan bersumber dari idenya, bukan bersumber dari keinginannya, tapi bersumber dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak, misalnya gini, ada begitu banyak pintu yang mungkin terbuka di hadapan kita. Tetapi begini, kita juga mesti tahu yang mana yang terbaik, yang mana yang menjadi kehendak Tuhan, kita masuki. Nah, contohnya gini deh. Kalau misalnya seseorang ini dia terbiasa, karena mungkin baru paham ya, terbiasa, oh ternyata aku melakukan segala sesuatu selama ini, aku tidak menanti-nantikan Tuhan, tapi aku bekerja dengan hikmatku, caraku, kekuatanku, nggak pernah mikir Tuhan. Baru kalau ada masalah baru cari Tuhan, ya kan? Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana jika mau sekarang memutuskan, oke, mulai sekarang aku memilih untuk hidup di bawah kasih karunia, tidak mengharapkan lagi kebenaran dari usaha atau pada masa penciptaan kita belajar bersama, di sana ada 2 pohon, ya kan? Ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi bukan pengetahuan yang jahat saja loh, tapi pengetahuan baik juga ada di sana. Itu adalah pohon pengetahuan. Ya. Di pohon pengetahuan itulah Adam kemudian dan Hawa kemudian bertemu dengan iblis dan membuat mereka kemudian melanggar, jatuh di dalam dosa. Ya. Diperdaya. Ya, diperdaya oleh iblis kemudian jatuh dalam dosa. Di mana? Di pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Ada baiknya. Ya. Bukan cuma jahat saja. Kita orang percaya, orang Kristen, kalau sudah tahu itu jahat pasti kita tolak mentah-mentah. Ya. Tapi kalau seringkali iblis gunakan, itu adalah sesuatu yang baik. Hal-hal yang baik. Ya. Itu sebabnya yang ayat itu katakan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dikatakan di sana bahwa bukankah Tuhan berfirman. Jadi iblis itu menggunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, iblis itu menggunakan firman Tuhan. Menurut kita baik. Tapi itu berdasar dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi itu datang juga dari iblis. Tapi ya sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan adalah kita tidak makan dari pengetahuan baik dari yang jahat, tapi kita makan dari namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa? Yesus. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu hamba Tuhan, tidak ada satu tokoh di Alkitab yang pernah berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya begini, cuma Yesus aja jalan, cuma Yesus aja kebenaran, cuma Yesus saja kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah Yesus. Nah, orang yang membedakan hidup di bawah pohon pengetahuan dan hidup di bawah pohon kehidupan adalah begini. Ketika dia banyak mendengar
tentang Yesus. Ketika dia banyak mendengar tentang Yesus dari pohon kehidupan, tentang Yesus saja, Injil Yesus Kristus saja. Nah, semakin dia mendengar banyak tentang Yesus, ya, semakin dia mendengar banyak tentang Yesus, itu yang memberikan dia hubungan kuat dengan Yesus. Ya, Dia memahami Yesus, dia memahami, timbul, ya betul, dia memahami kehendak Yesus dalam kehidupannya. Dan dia tahu, oh ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku kerjakan. Dan itu muncul dari dalam. Bukan sesuatu yang diajarkan, bukan sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang diusahakan. Dengar banyak tentang Yesus, Yesus itu seperti benih, seperti firman, ya, benih. Benih itu ditabur. Udah ditabur. Mungkin kita tidak akan pernah paham bahwa benih itu kita tidak akan pernah paham bahwa kok lama sekali bertumbuhnya, kok tidak ada jalan keluar, kok tidak ada keajaiban, kok tidak ada tuntunannya. Ya namanya benih itu ditabur, ya memang seperti itu. Tetapi hanya satu keyakinan kita, petani ya yang menabur benih, keyakinannya cuma satu. Suatu saat pasti tumbuh. Suatu saat pasti berbuah. Suatu saat pasti menghasilkan buah. Sama seperti kita punya anak. Tugas kita sebagai orang tua kepada anak kita yang masih bayi baru lahir misalnya, ya, kasih makan dia yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan kasih sayang, kita tidak pernah marah-marah anak-anak kita kalau dia berbuat salah, yang masih bayi khususnya, nggak pernah kan? Karena kenapa? Ya kita tahu anak itu suatu saat akan bertumbuh. Semakin dia penuh dengan kasih, maka percayalah dia bertumbuh di dalam kasih. Hidupnya membuahkan, tidak bisa dipantau, diupayakan, sendirinya. betul, tidak bisa diusahakan. Oke, jadi perbanyak mendengar tentang Yesus, itulah pohon kehidupan. Karena kalau pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu banyak hal-hal yang baik, bahkan tentang Yesus, tentang firman pun juga, itu berasal dari pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, ya. Namun gini, bagaimana cara anak-anak Tuhan bisa membedakan? Karena kalau dibilang mendengarkan tentang Kristus, tentang Yesus, itu kan berarti artinya gampangannya mendengar firman Tuhan, ya kan? Betul. Firman Tuhan banyak diberitakan, ya kan? Sekarang zamannya online, kita banyak akan bisa mendengar dari mana saja firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa ini dari pohon pengetahuan, bahwa ini dari pohon kehidupan? Bagaimana kita mengerti dan memilahnya? Nah, kita akan ke Wahyu pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Tapi kita fokus dulu ke Wahyu pasalnya yang ke-3 ayatnya 15 dan ke-16. Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya 15 hingga ayatnya yang ke-16. Oke, Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dikatakan bahwa alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sekali lagi ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Apakah suam-suam kuku itu tidak dingin, tidak panas? Ketanget gitu ya. Jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya tidak berkenan. Artinya membuat Tuhan mules. Tidak cocok gitu loh. Tidak seperti apa yang Tuhan mau. Kalau mau dingin, dingin sungguhan. Kalau mau panas, panas sungguhan. Nah, dulu kita mengartikan ayat ini adalah orang yang dingin itu kalau tepuk tangannya gini, itu dingin. Itu dingin. Gitu. Terus pelayanannya, ibadahnya nggak sungguh-sungguh, nggak datang datang ibadahnya nggak rutin, nggak konsisten. Itu dingin. Kita menilainya orang seperti itu. Padahal itu bukan. Padahal bukan seperti itu konsep Tuhan. Kalau yang panas itu misalnya kita berkata bahwa dia tepuk tangan. Kalau bahasa roh itu kencang. Kalau penyembahan luar biasa. Dan kita berkata, oh itu panas. Loh, di sini Alkitab bilang kalau mau dingin itu diterima oleh Tuhan. Kalau mau panas itu diterima juga oleh Tuhan. Yang Tuhan tidak terima tidak dingin, tidak panas, alias suam-suam kuku dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah tentang hukum Taurat atau di dalam kasih karunia.
Orang yang hidup dalam kasih karunia itu akan berapi-api. Karena Roh Kudus itu seperti api yang membakar semangat kita, yang jadi bukan berbicara tentang ekspresi sebenarnya, tapi itu berbicara tentang pribadi Tuhan yang memberikan kita semangat. Apa itu dingin? Dingin itu kalau kita pelajari itu berbicara tentang hukum Taurat. Dua loh batu itu ya. Yes, hukum Taurat. Kenapa dikatakan ini dingin? Karena saklek, bahasanya orang Jawa. Harus apa namanya? Tidak bisa digoyahkan, tidak bisa ditawar. Harus, ya harus gitu. Jadi itu sangat dingin, sangat teguh, ya. Seperti itu. Nah, Alkitab bilang, kalau kamu mau hidup sungguh-sungguh di bawah hukum Taurat, oke, lakukan semuanya. Dingin sekalian. Betul, dingin sekalian. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan. Atau kamu panas, betul-betul di bawah kasih karunia Kristus. Jadi kalau dingin itu benar-benar semua aturan yang dari Tuhan yang ada di firman Tuhan, lakukan itu. Menolong, perpuluhan, semua. Tidak berbohong. Jangan berpikir yang negatif juga kepada orang lain. Itu sudah dosa, itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hidup di bawah hukum Taurat, tapi tidak ada yang bisa melakukan itu. Cuma Yesuslah yang bisa melakukan. Sedikit pun iya, tidak boleh gagal. Ya. Itu sebabnya Tuhan bilang, hiduplah di bawah kasih karunia. Karena hanya di dalam kasih karunia lah berkenan. Nah, apakah yang dimaksud dengan hidup dalam kasih karunia? Seperti yang kita bahas tadi di atas, bahwa waktu kita percaya, terima banyak tentang Yesus. Nanti biarlah firman Yesus yang memberikan kita kehidupan. Itu yang membuat kita paham bagaimana kita harus melangkah menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya di dalam Wahyu ayat selanjutnya ya. Oh, ini di ayatnya yang ke-17 dulu, saya akan lanjutkan. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wah, artinya mereka yang hidup di bawah hukum Taurat di hadapan Tuhan itu munafik. Dia berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diri, aku punya segala, aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal dalam hatinya dia tahu bahwa dia melarat, malang, dan miskin. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Hanya satu. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Waktu kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, disitulah kita punya fellowship dengan dia. Disitulah kita punya kita makan dari pohon kehidupan. Dan disitulah dia yang menuntun berkarya ya. Jadi senternya apapun masalah kita, senternya bukan kita, bagaimana kita, tapi senternya adalah Yesus ya. Betul. Senternya adalah kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Saya mau kasih contoh gini deh. Kalau misalnya ada orang yang saat ini mungkin sedang sakit hati, ya, punya sakit hati yang besar, tidak bisa mengampuni. Lalu kemudian dengan tiba-tiba kerjaannya, bisnisnya berantakan gitu ya. Lalu kemudian kan pasti muncul tuh intimidasi. Ya iya, kamu nggak diberkati, soalnya kamu nggak bisa mengampuni gitu. Tapi memang mau dipaksakan belum bisa mengampuni gitu, belum bisa mengampuni. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau secara hukum firman Tuhan katakan pasti kalau kamu mengampuni kamu diberkati, kalau kamu mengampuni kamu akan diampuni, ya kan, diberkati. Pasti hidup kita akan terima berkat kalau kita mengampuni, itu hukumnya. Tapi bagaimana kita mau milih sekarang kalau kita mau hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Mengampuni di bawah hukum Taurat dan mengampuni di bawah kasih karunia. Ingat ya, tadi mengampuni, kalau
perintahnya adalah, case-nya adalah mengampuni. Ya, Di tapi bawah mengampuni nih. hukum Taurat itu benar-benar harus mengampuni. Harus, ya. Itu benar-benar harus bisa mengampuni. Bukan cuma sekedar ngomong. Ya. Misalnya kita bermasalah dengan si A, kita ketemu dia, Ya, dia sorry. menyakiti hati kita, terus kemudian kita bilang, Ya udah sorry. ya sudah, aku ampuni. Ya. Perkataan kita bisa ngomong mengampuni, tapi hati kita Masih mangkel. masih sakit. Masih mangkel. Dan itu, Setiap kali kita ketemu, aduh orang ini lagi. Tidak boleh itu. nah, secara hukum Taurat nggak bisa kayak Tidak gitu. boleh. Ya. Itu Nggak bisa tidak. kayak gitu. Jadi antara perkataan dan hati, damai sejahtera di hati ini, itu benar-benar harus sinkron, harus pas gitu Nah, loh. kalau sampai ada pengajaran, kamu yang penting melangkah saja, ampuni saja, nanti masalah mangkel nanti Tuhan yang akan, nanti itu suam kuku berarti ya, mix berarti ya. Artinya begini, tuntutan hukum Taurat, kalau dia mau berada di hukum Taurat, ya, dia mau mengampuni, ya harus betul-betul mengampuni dalam perkataan, dalam tindakan juga. Tapi kan banyak orang, mana ada orang yang bisa gitu loh. Kita bisa aja ngomong, oke, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tapi setelah ngomong itu, hatinya masih tidak nyaman. Ketemu orang itu lagi, aduh masih orang ini lagi. Ya. Itu sangat manusiawi. Dan tidak ada orang bisa misalnya begini, seperti paku ya. Seperti paku yang ditancapkan, dipalukan di beton. Ya. Memang pakunya itu sudah dicabut. Dengan kita ngomong, aku mengampunimu, pakunya itu sudah dicabut. Tetapi lubang di beton itu tetap ada. Sakit di hati kita itu tetap ada akibat kesalahan orang itu. Ditempel pun kelihatan ya. Ditembel pun masih ada bekasnya. Yang kelihatan. Tapi bagaimana hidup di bawah kasih karunia Kristus? Kalau pengampunan di versi kasih karunia Kristus, saya memahaminya itu begini. Yang penting kita terima saja kasih Yesus. Mengerti bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Yesus mengasihi kita. Nah, kasih Kristus itulah yang mengobati hati kita. Kasih Kristus itu penuh dalam kehidupan kita. Nah, di mana terang itu ada, kegelapan tidak akan bisa ada. Di mana kasih itu ada, yang kotor itu, yang rusak itu akan terbalut dengan sendirinya. Hati kita pulih dengan sendirinya. Tanpa harus kita ngomong memaafkan sekalipun. Jadi tanpa harus ada usaha kita merencanakan, tanpa harus kita harus merencanakan, aku harus datangi dia atau tanpa merencanakan itu tanpa ada sesuatu effort upaya yang kita lakukan satupun, bahkan ngomong memaafkan orang itu. Ya. Kalau hati kita sudah pulih, kan Tuhan melihat hati kita. Kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Memang baiknya kalau kita bisa ngomong, ya tidak apa-apa. Bagus kalau kita bisa ngomong. Tapi pastikan sebelum kita ngomong, kita sudah penuh dengan kasih. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bukanlah sebuah, tanda kutip, kebohongan. Kita bilang mengampuni, tapi hati kita ternyata nggak benar-benar mengampuni. Inilah satu kebenaran. Inilah satu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup ini, mari pilih. Sungguh-sungguh di bawah kasih karunia Tuhan. Panas sungguhan. Atau dingin sungguhan. Di tengah-tengah itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bikin mules, bikin tidak nyaman. Saat kita mengetahui bahwa hidup kita sudah kita memilih ya. Aku mau hidup di bawah kasih karunia Tuhan saja. Seolah kita seperti tidak berbuat apa-apa, ya kan? Tapi dengan kita memilih hal tersebut, kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tahu, jika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, otomatis kasih Tuhan itu yang akan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita penuh dengan Dia. Ya, jadi penuh Tuhan dengan kasih-Nya. itu bekerja dari dalam kita. Amin. Dengan kasih-Nya, dengan cintanya, itu akan tiba-tiba masalah saudara selesai dengan sendirinya. Tiba-tiba saudara bisa mengampuni tanpa sakit hati sedikit pun, bahkan melupakan masalahnya, bisa menyapa orang tersebut tiba-tiba. Karena apa? Kita sudah penuh dengan kasih itu. Penuh dengan Kristus. Dan kita bisa melepaskan masa lalu kita.
peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa yang membuat kita tertuduh, peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa salah, berdosa, yang bisa saja orang menghakimi kita bisa melupakan itu. Karena kenapa? Karena kita penuh dengan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran yang Bapak inginkan di dalam kehidupan kita, yang Daud alami. Daud senantiasa bisa memandang kepada Yesus, sehingga dia tidak tergoyahkan. Dia tidak tergoyahkan karena dia senantiasa memandang kepada Yesus. Saudara, hari-hari ini kita belajar bersama bahwa yuk tetap fokus kepada Yesus. Injil kasih karunia Yesus. Saudara tahu, waktu kita hanya fokus kepada Yesus, tidak satu pun bisa menghakimi kita. Betul. Kita pun tidak bisa menghakimi orang lain. Betul, kita tidak bisa menghakimi siapapun Orang juga. lain tidak bisa menghakimi kita. Karena kita sadar kita pun beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Kita akan memahami bahwa wah, memang jalan ceritanya seperti itu. Nanti Tuhan akan berperkara dengan Tuhan akan berperkara kepadanya dengan caranya, menjadi pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Kalau kita, pengalaman hidup kita seperti ini, kalau memang ini harus terjadi, kita tak percaya Tuhan mengasihi kita, ada ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tetap semangat, tetap percaya, tetap sukacita. Kita hidup dalam kasih karunia ya Tuhan yang sempurna. Dia membuktikan lewat persembahan tubuh dan darahnya buat saudara dan saya. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Yesus, percayalah saudara, kita hidup di dalam Kristus. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa satu-satunya kekuatan pengharapan kita di bawah matahari ini adalah hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jelas sekali ya. Jadi jika kita memilih untuk pola pikir kita memilih untuk kita hidup dibenarkan dengan cara hukum Taurat, otomatis kita lepas, saudara. Lepas kata-katanya lepas dari Kristus, dan Kristus itu dan kita hidup di luar dari kasih karunia. Kita lepas dari Kristus, kita hidup di luar kasih karunia. Dan itu berat. Dan itu sangat berat hidup di bawah hukum Taurat. Seperti contoh tadi misalnya tentang pengampunan, kita sudah mengampuni pun pasti masih ada luka. Iblis yang akan terus mendakwa gitu. Kamu belum beres hatimu dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam kasih karunia, kita punya sebuah kepercayaan diri. Iblis mendakwa kita punya satu kepastian bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan semua dosaku hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena dosaku telah diselesaikan. Jadi iblis ketika mendakwa menuduh kita tidak punya kuasa lagi. Karena kita apa? Kita hidup di bawah kasih karunia. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa, kita percaya. Di dalam kasih-Nya lah kita beroleh kemenangan, kita beroleh kehidupan. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh. Bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan darah Yesus. Dia berikan darahnya sebagai bukti kasih-Nya. Di dalam darahnya ada kehidupan. Kehidupannya yang menjadi kehidupan kita. Waktu Dia hidup di dalam kehidupan kita lewat persekutuan dengan darahnya, kita tahu DNA kita sesungguhnya adalah DNA Kristus lagi.
ketika kehidupan Kristus, DNA Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, saya percaya kita hidup bukan cuma di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam kuasa. Lewat perkataan kita akan melihat kuasa Kristus dinyatakan sempurna. Keajaiban, mujizat itu menjadi bagian milik kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan Yesus Kristus yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya, terima di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat minyak zaitun, minyak kudus-Mu yang telah Kau kuduskan. Kami menerima minyak kudus-Mu, minyak zaitun-Mu ini Tuhan, karena kami percaya kami telah dikuduskan, kami telah dipisahkan menjadi anak-anak terang. Bahkan kami menerima tanda kemuliaan, tanda kesukaan yang melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dibedakan, kami dilindungi, kami diberkati, kami telah dibenarkan sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima minyak kudus-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa memberkati anak-anak-Mu yang sudah live, mengikuti secara live maupun nanti lewat IGTV. Dimanapun kami berada, kami tahu kami beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Iblis tidak bisa mendakwa kami berdasarkan perbuatan kami lagi, karena semuanya telah lunas Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami. Segala kutuk, konsekuensi atas dosa Tuhan Yesus telah selesaikan. Itu sebabnya hari ini, meskipun kami dalam kelemahan, dalam kekurangan, satu hal, kami beroleh kebenaran, dibenarkan oleh karena kasih karunia Kristus, kami tetap punya anugerah, kami tetap menerima anugerah, mendapatkan berkat, mendapatkan keajaiban, mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan kami. Karena di tahta kasih karunia-Mu ada pertolongan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang sakit Engkau sudah disembuhkan. Anak-anak-Mu yang sedang lemah, yang sedang khawatir, sedang takut, merasa tertuduh, Engkau sudah dilepaskan, sungguh-sungguh dimerdekakan. Keuangan-Mu diberkati Tuhan berkelimpahan, bisnis pekerjaan-Mu diberkati berkelimpahan, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Bahkan dalam perkataan-Mu ada kuasa memperkatakan begitu banyak keajaiban terjadi Tuhan melalui perkataan-Mu. Karena kalau anak-anak yang hidup dalam kuasa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, terimalah rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa kembali dalam program Good News Tonight minggu depan. Hari Kamis jam 8 malam. Saudara bisa lihat lewat Instagram ataupun lewat YouTube GCCC Surabaya. Dan hari Sabtu ada program Rumah Doa bagi segala bangsa GCCC Surabaya, di mana kita akan berdoa bersama. Saudara bisa join lewat Instagram hari Sabtu jam setengah dua, 13.30. Saudara yang rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama ya, kita banyak pujian penyembahan, kita banyak menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa buat saudara. Saudara yang punya pokok-pokok doa, saudara bisa sharing kepada kami lewat WhatsApp. WhatsApp ada di bio Instagram, atau lewat mention kami di direct message Instagram maupun YouTube. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Tuhan
kasih setia